Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anjali Rizkia Fazariana dengan NIM F1F12057 akan menyampaikan mengenai materi fisiko-kimia lanjutan untuk memenuhi tugas kimia farmasi kuantitatif. Yang pertama adalah mengenai kolorimetri, spektrofotometri, dan juga fluorometri. Nah, yang pertama adalah kolorimetri. Kolorimetri itu sendiri merupakan suatu metode analisis kimia yang dia didasarkan pada tercapainya suatu keasaman warna antara larutan sampel dan juga larutan standar. Nah, kolorimetri ini dilaksanakan atau dilakukan dengan menggunakan sumber cahaya polikromatis dengan detektor mata. Nah, di mana prinsip dasar dari metode kolorimetri visual adalah tercapainya keasaman warna bila jumlah molekul penyerap yang dilewati suatu sinar itu pada kedua sisi larutan itu persis sama. Nah, metode ini dapat diterapkan untuk biasanya menentukan komponen zat warna ataupun komponen yang belum berwarna. Namun dengan menggunakan reagen pewarna yang sesuai itu dapat menghasilkan senyawa berwarna yang merupakan fungsi dari kandungan komponennya. Nah, jika telah tercapai keasaman warna, berarti jumlah molekul zat penyerap yang dilewati sinar pada kedua sisi tersebut telah sama, dan inilah yang dijadikan sebagai suatu dasar perhitungannya. Kemudian yang kedua ada spektrofotometri. Spektrofotometri itu sendiri merupakan suatu metode analisa yang didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna pada panjang gelombang spesifik dengan menggunakan monokromator prisma ataupun juga dapat menggunakan kisi difraksi dengan menggunakan detektor fototube. Nah, prinsip dari spektrofotometri sendiri adalah larutan sampel itu dikenai dengan radiasi elektromagnetik sehingga larutan itu akan menyerap energi atau terjadi radiasi, kemudian akan terjadi interaksi antara radiasi elektromagnetik dengan materi, yaitu berupa atom ataupun molekul. Nah, jumlah intensitas radiasi yang diserap oleh larutan sampel itu akan dikonversi dengan konsentrasi analit. Nah, sehingga nantinya akan didapatkanlah data kuantitatifnya. Baiklah, selanjutnya adalah fluorometri, di mana fluorometri ini adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mengidentifikasi dan juga mengkarakterisasi, di mana yang dikarakterisasi dan identifikasi ini adalah sejumlah kecil suatu zat, ya, dia menggunakan sinar ultraviolet ataupun cahaya tampak, dan juga menggunakan deteksi serta pengukuran karakteristik panjang gelombang cahaya fluoresen yang dipancarkan. Nah, itu adalah prinsip dari fluorometri itu sendiri. Selanjutnya ada pengukuran refraktometri. Nah, di mana pengertian dari refraktometer ini sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kadar atau konsentrasi suatu bahan terlarut. Contohnya adalah gula, kemudian garam, kemudian protein, di mana prinsip kerja dari refraktometer ini adalah dia sesuai dengan namanya. Jadi refraktometer ini dia memanfaatkan refraksi dari suatu cahaya. Nah, di mana prinsip kerjanya adalah menggunakan prinsip pembiasan. Nah, jika sampel yang merupakan larutan itu dengan konsentrasi rendah, maka terjadilah sudut refraksi. Nah, di mana sudut refraksi ini apabila sampelnya itu konsentrasi larutannya rendah, maka sudut refraksinya akan lebar karena adanya suatu perbedaan refraksi dari suatu prisma dan juga sampel besar, seperti itu. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah pengukuran viskositas, ya. Pengukuran viskositas ini didasarkan, ya, pada viskositas itu sendiri. Nah, viskositas itu apa? Viskositas itu merupakan suatu ukuran kekentalan fluida di mana dia menyatakan besar kecilnya gesekan yang ada di dalam fluida. Nah, jika viskositas suatu fluida itu semakin besar, maka fluida itu mengalirnya akan semakin sulit. Nah, maka ketika fluida itu semakin sulit mengalir, semakin sulit pula benda bergerak di dalam fluida tersebut. Nah, di dalam zat cair, viskositas ini dihasilkan oleh gaya kohesi antara molekul zat cair. Sedangkan dalam sebuah gas, ya, viskositas ini timbul sebagai akibat tumbukan antara molekul gas. Nah, viskositas zat cair itu dapat ditentukan secara kuantitatif dengan besaran yang disebut dengan koefisien viskositas. Satuan standar internasional untuk koefisien viskositas itu sendiri adalah NS per meter persegi atau Pascal second. Nah, pengukuran viskositas itu juga dapat dilakukan dengan rotasional atau
Brockfield viskometer, yaitu dengan menggunakan persamaan tegangan geser untuk mengukur suatu viskositas. Kemudian selanjutnya adalah metode elektrolit, di mana elektrolit itu sendiri adalah suatu hal yang berperan penting ya dalam tubuh manusia, karena hampir semua proses metabolisme di dalam tubuh manusia ini dipengaruhi oleh elektrolit. Nah, untuk mengukur elektrolit atau menganalisis suatu elektrolit itu digunakan electrolyte analyzer, yaitu merupakan alat yang digunakan untuk pemeriksaan hematologi klinik, di mana fungsinya adalah mengetahui kadar hemoglobin, leukosit, trombosit, dan hematokrit pasien yang dirawat. Seperti itu. Baiklah, sekian dari saya. Kurang dalamnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.